Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, insya Allah, Bunda akan lanjutkan kembali kisah Muhammad Teladanku, buku pertama kelahiran Rasulullah. Sumur Zam-Zam. Adik-adik tersayang, atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala jua, Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak Bunda Hajar dan bayinya pergi jauh sekali ke tengah sebuah lembah tandus yang sekarang disebut Mekah. Tempat itu merupakan tempat persinggahan rombongan pedagang. Akan tetapi, saat itu adalah saat-saat paling sepi sepanjang tahun. Tak ada satu orang pun yang tampak di sana. "Aku harus meninggalkanmu," kata Nabi Ibrahim alaihissalam kepada istrinya. "Apakah ini kehendak Allah?" tanya Bunda Hajar. Nabi Ibrahim alaihissalam mengangguk pasti. "Allah pasti akan menjagamu dan anak kita." Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pergi meninggalkan Bunda Hajar dan Ismail dengan bekal seadanya. Tak lama kemudian, air pun habis. Ismail menangis kehausan. Bunda Hajar kebingungan. Apalagi saat itu air susunya pun tidak keluar. Kemana dia harus mencari air di tempat setandus itu? Bunda Hajar kemudian berlari ke puncak bukit terdekat. "Ya Allah, hindarkan kami dari mati kehausan. Berikanlah kepadaku jika di sisimu ada air." Namun, tidak dilihatnya sumber air. Beliau pun kemudian berlari ke puncak bukit sebelahnya dengan dada berdebar penuh harap. Akan tetapi, tidak juga terlihat air. Hanya pasir dan pasir di mana-mana. Begitulah adik-adik tersayang, Bunda Hajar berlari bolak-balik antara bukit Sofa dan Marwah. Perjuangan Bunda Hajar itu diabadikan Allah dalam salah satu rukun haji, yaitu sa'i. Dalam sa'i, para jamaah berlari-lari kecil antara Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. "Anakku," jerit Bunda Hajar sedih. "Paling lama, besok dia dan anaknya akan mati kehausan." Akan tetapi adik-adik tersayang, Allah Maha Kuasa. Ketika Ismail menendang-nendang pasir sambil menangis, keluarlah mata air yang terus-menerus memancar. Nama mata air itu adalah Zam-Zam. Berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bunda Hajar dan bayinya dapat selamat. Tidak lama kemudian, datanglah kafilah dagang. Karena ada sumur Zam-Zam, mereka bisa menetap. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam datang menengok, tempat itu sudah menjadi pemukiman. Alangkah bahagianya Nabi Ibrahim alaihissalam melihat Ismail telah tumbuh menjadi anak yang soleh. Akan tetapi, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan hal yang amat berat. Adik-adikku tersayang, tahukah kalian apakah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Allah ingin menguji Nabi Ibrahim, manakah yang lebih beliau cintai, Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Ismail? Melalui mimpi, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih putra kesayangannya itu. Saat pagi hari tiba, Nabi Ibrahim alaihissalam memanggil Ismail. "Anakku, dalam tidur ayah bermimpi menyembelihmu. Apa pendapatmu, nak?" "Ayah, jika itu kehendak Allah, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Jangan takut, ayah. Insya Allah, aku termasuk orang yang bersabar." Nabi Ibrahim alaihissalam memeluk Ismail erat-erat dengan penuh haru. "Ayah mencintaimu, nak. Ayah bangga padamu." Adik-adik tersayang, Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Ismail jauh dari rumah. Ketika sampai di tempat dia akan disembelih, Ismail berkata, "Ayah, jangan ragu. Lakukanlah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Kalau ayah akan menyembelihku, ikatlah aku kuat-kuat.
agar ayah tak terkena darahku. Aku takut darahku mengotori bajumu sehingga pahalaku berkurang. Ayah, jangan ragu jika melihat aku gelisah. Karena itu, tajamkanlah parang ayah agar dapat memotongku sekaligus. Telungkupkanlah wajahku, ayah, jangan dimiringkan. Aku khawatir ayah bisa melihat wajahku dan merasa iba, sehingga ayah jadi ragu melaksanakan perintah Allah. Kalau ayah merasa bajuku dapat menghibur ibu, berikanlah baju ini kepada ibu. Anakku, bisik Nabi Ibrahim alaihissalam, ketabahanmu menguatkan ketabahan ayah. Adik-adik tersayang, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam akan menyembelih putranya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti Ismail dengan seekor domba yang besar disertai panggilan, "Hai Ibrahim, engkau telah melaksanakan mimpi itu." Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail bersujud penuh syukur. Mereka telah membuktikan bahwa mereka amat mencintai Allah melebihi segalanya. Nah, adik-adikku tersayang, untuk kisah selanjutnya, insya Allah Bunda lanjutkan besok ya. Untuk hari ini, Bunda cukupkan dulu ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.